Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari angkatan 12, kelompok 2, kelompok kecil 2. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Widi Ismi Herdiani, nomor absen 17, kelompok 2. Nama saya Samuel Frisman Nabitupulu, CPNS Lapas Garut, Angkatan 12, Kelompok 2. Saya Yesyrun Salom, CPNS Lapas Garut, kelompok 2B angkatan 12. Nama saya Ananta Prayoga, CPNS Lapas Kelas 2 Karawang, Angkatan 12 Kelompok 2B. Nama saya Dedi Sudistina Iskandar, CPNS Lapas Karawang, Angkatan 12, nomor absen 20, kelompok 2B. Kami akan memaparkan mengenai identifikasi kasus penerapan nilai berakhlak. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang dari identifikasi kasus ini. Lembaga pemasyarakatan merupakan institusi pelayanan publik bagi warga binaan dan masyarakat. Kualitas pelayanan mencerminkan profesionalisme ASN. Dalam bekerja, ASN berpedoman pada nilai berakhlak menjadi pedoman perilaku dalam bekerja. Namun, implementasinya masih belum optimal di lapangan. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan agar pelayanan publik semakin baik. Selanjutnya, studi kasus. Pelayanan kunjungan di lapas masih belum optimal. Hal ini terlihat dari antrian yang panjang, yang menunjukkan manajemen layanan belum efektif. Selain itu, sikap petugas yang kurang ramah dapat menurunkan kenyamanan pengunjung. Proses administrasi yang lambat juga membuat pelayanan menjadi kurang efisien. Bahkan adanya dugaan pungli menunjukkan masih rendahnya integritas dalam pelayanan, sehingga kondisi ini perlu menjadi perhatian untuk dilakukan perbaikan. Permasalahan utama yang pertama, pelayanan belum profesional atau tidak sesuai standar pelayanan publik. Yang kedua, kurangnya transparansi. Prosedur tidak jelas bagi masyarakat. Tiga, ketidakadilan layanan. Adanya perlakuan yang berbeda-beda dalam pelayanan. Yang keempat, sistem tidak efektif. Itu proses masih manual dan berbelit-belit. Pelanggaran nilai berakhlak. Satu, berorientasi pelayanan. Belum mengutamakan kepuasan masyarakat. Dua, akuntabel. Tidak transparan dan berpotensi melakukan penyimpangan. Yang ketiga, kompeten. Kurang cepat dan tepat dalam bekerja. Yang keempat, harmonis. Komunikasi kurang baik dengan pengunjung. Yang kelima, loyal. Tidak menjaga citra institusi. Yang keenam, kolaboratif. Kurang koordinasi antara petugas. Ya, dari pelanggaran tadi itu kita identifikasi ada dua penyebab dari faktor individu sama eh, faktor organisasi. Ya, pertama dari yang individu, penyebabnya ada integritas rendah, disiplin kerja lemah, kurangnya pemahaman nilai berakhlak, dan motivasi kerja yang rendah. Ini semua dapat berdampak menjadi pelanggaran nilai berakhlak. Kemudian kedua, dari faktor penyebab yang organisasi, dari organisasi mungkin ada pengawasan yang lemah, jadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh individu tidak terdeteksi. Kemudian SOP yang sudah dituangkan dalam undang-undang tidak dijalankan, jadi standar layanannya tidak memiliki standar. Kemudian ada budaya kerja yang belum terbentuk, nilai berakhlaknya menjadi
bukan kebiasaan. Kemudian layanan manual. Layanan manual membuat proses pelayanan lebih lambat. Kemudian ada minim teknologi dan SDM terbatas yang menyebabkan beban kerja tidak seimbang dengan jumlah SDM. Ini semua berdampak kepada yang pertama, kepercayaan publik menjadi menurun sehingga masyarakat merasa tidak dilayani dengan baik. Yang kedua, citra instansi buruk sehingga bisa merusak reputasi lapas. Yang ketiga, muncul praktik KKN menjadi penyimpangan semakin terbuka. Yang terakhir, pelayanan menjadi tidak optimal sehingga tujuan pelayanan publik tidak tercapai. Selanjutnya ada solusi jangka pendek. Yang pertama, penegakan disiplin untuk meningkatkan kepatuhan petugas. Yang kedua, ada pengawasan yang ketat untuk mencegah penyimpangan. Yang ketiga, ada evaluasi kinerja untuk mengetahui kekurangan pelayanan. Yang keempat, ada perbaikan SOP untuk memperjelas alur layanan. Yang terakhir, ada kanal pengaduan untuk memberi ruang feedback terhadap masyarakat. Selanjutnya, ada digitalisasi layanan untuk mempercepat dan mempermudah proses layanan. Yang selanjutnya ada sistem antrian online untuk mengurangi penumpukan pada saat kunjungan. Selanjutnya ada reward and punishment untuk meningkatkan motivasi dan disiplin. Lalu ada pelatihan SDM untuk meningkatkan kompetensi dan etika. Selanjutnya ada penguatan budaya kerja untuk membentuk kebiasaan yang positif. Selanjutnya, implementasi nilai berakhlak. Ada beberapa poin. Yang pertama, pelayanan cepat dan ramah untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Yang kedua, transparansi. Ini diperlukan untuk proses jelas dan terbuka. Ketiga, anti pungli untuk menjaga integritas. Keempat, kerja tim solid agar supaya pelayanan lebih efisien. Lalu, responsif, cepat menanggapi keluhan. Karena masih ada beberapa masalah yang terdapat. Yang pertama, masalah pelayanan disebabkan oleh faktor individu, organisasi, dan sistem. Yang kedua, nilai berakhlak belum diterapkan secara optimal. Dan yang terakhir, diperlukan perbaikan menyeluruh, konsisten, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, permasalahan pelayanan terjadi akibat keterkaitan faktor individu, organisasi, dan sistem yang belum berjalan optimal. Selain itu, penerapan nilai berakhlak masih belum maksimal sehingga perlu diperkuat dalam setiap pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang menyeluruh, dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar kualitas pelayanan dapat meningkat secara nyata. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Diharapkan melalui komitmen bersama dan penerapan nilai berakhlak, kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan.